masih suka korek-korek telinga pakai cotton bud kayak gini untuk mengeluarkan kotoran telinga, nih saya kasih tahu ya. Jadi setiap orang itu pasti punya namanya kotoran telinga yang warna kuning, kadang-kadang putih gitu ya. Nah, itu semua orang punya. Normal nggak? Normal. Ada yang nggak normal nih. Yang nggak normal itu kalau misalnya si kotoran telinga ini mengeras. Nah, yang kayak gini itu yang dikatakan dengan cerumen prop atau mengeras tai kupingnya ya. Jadi penuh gitu, keras. Ini kalau ditusuk juga keras, kalau dicongkel langsung keras. Ini biasanya penanganannya ditetesin dulu obat telinga sekitar 5 hari, baru ketika ini sudah melunak baru bisa dilakukan tindakan. Dan kalau kayak gini ini harus ke dokter ya, karena nggak bisa dilakukan sendiri. Biasanya kita bisa lakukan dengan teknik disemprot dengan air atau bisa langsung disedot oleh alat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gini nih, ini biasanya udah sakit kupingnya, telinganya agak budek, pas diperiksa terjadi cerumen prop. Ini kalau misalkan ini udah diambil, itu pasti rasanya lega lagi, bisa mendengar lagi dan tidak nyeri lagi. Kenapa saya bilang kok tindakan ini tidak boleh dilakukan? Karena lihat dari gambar ini, ketika kita masukkan ke telinga, terkadang ini bukan keluar, tapi ini malah makin masuk. Akhirnya makin masuk dan banyak yang mengalami terjadinya pecah gendang telinga akibat dikiranya ya di sini tuh masih ada kotoran, ternyata itu adalah gendang telinga. Ini lihat ya gendang telinga itu. Jadi ini kan kuping bagian luar, terus ini liang telinga. Nah, terus ini ada yang namanya putih, adanya gendang telinga ya, atau nama medisnya adalah membran timpani. Membran timpani ini bisa banget pecah. Dia cuman kayak selaput gitu. Dia bisa banget pecah akibat sodokan tadi si cotton bud yang terlalu dalam, atau karena suka terjadinya batuk pilek, atau bisa karena infeksi telinga. Jadi si gendang telinga ini pecah yang mengakibatkan keluarnya cairan ke luar kuping. Kalau orang awam ngomong congean, karena dia adanya infeksi biasanya kotoran telinganya akhirnya bau. Normalnya memang si kotoran telinga ini bisa keluar dengan sendirinya tanpa perlu kita bersihkan. Dengan cara apa sih dia keluarnya? Dengan gerakan kita mengunyah, kita berbicara, kita tertawa, itu akan mendorong secara otomatis keluar. Makanya kadang-kadang di telinga kita suka ada serbuk-serbuk, ada kotoran sedikit saat kita setelah mandi. Itu karena dia normalnya memang keluar dengan sendirinya. So, mulai sekarang hindarilah untuk mengkorek telinga dengan cotton bud terlalu sering. Kalau tidak butuh banget, tidak tahu tekniknya, sebaiknya jangan yang suka korek-korek telinga lagi, karena itu lebih banyak tidak baiknya dibandingkan baiknya. Semoga membantu. Makasih.